Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi asyara an Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalibin sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi asyara utawi iki ku hadis kang kaping 11. An Abi Muhammadin kacerita saking Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalibin, rupane Hasan putra lanange Sayyidina Ali ibn Abi Thalibin, putra lanange Abi Thalib. Sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rupane putune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salamu keparing rahmat alim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan wa raihanatihi lan dadi pengambune Rasulullah. Randiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhuma ing karone Sayyidina Hasan lan Sayyidina Ali. Qala matur sapa Sayyidina Hasan, hafidtu ngapalake sapa ingsun min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salamu kiparing rahmat ta'lim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane hafidtu dak ninggalo sira ma ing perkara yaribuka kang mamangake apa maka ing sira ilama pindah maring barang la yaribuka kang ora mamangake apa maka ing sira. Rawang riwayatake hu ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa qala al-matur At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi hadisun utawi hadis hasanun iku hadis hasan sahihun tur hadis sahih. Hadis ke-11 ini diriwayatkan dari Sayyidina Hasan, kunyanya Abi Muhammad, karena putra dari Sayyidina Hasan itu namanya Muhammad. Nah, Sayyidina Hasan ini putra dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali putra dari Sayyidina Abi Thalib. Nah, Sayyidina Hasan ini cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan warihanatihi. Warihanatihi itu pengambune. Jadi cara banget sayange Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Hasan itu sampai tadi pengambune. Jadi penciuman Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi itu gambaran dari kasih sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini cucunda Nabi yang tidak senang dengan peperangan. Beliau ini senang jalan damai. Jadi senang jalan damai. Kalau ada perselisihan ngalah itu watak dari Sayyidina Hasan. Yang penting umatnya damai, gitu aja.
Sayyidina Hasan meriwayatkan hadis ini. Beliau berkata bahwa saya menghafalkan dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang dihafalkan oleh Sayyidina Hasan yaitu tak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah perkara yang membuat kamu ragu-ragu dan beralihlah ke perkara yang membuat kamu tidak ada ragu. Ini diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan Nasa'i, dan menurut Imam Tirmidzi hadis ini adalah hasan dan sahih. Maksudnya tak mayaribuka ila ma la yaribuk, itu ini menunjukkan dalil bagi orang-orang yang mempunyai ketakwaan atau mempunyai ketakutan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Orang yang khawatir dirinya terjerumus terhadap hal-hal yang haram itu akan menjauhi barang syubhat. Jadi orang yang tidak senang memakan barang syubhat itu otomatis akan terhindar dari barang haram. Nah, biasanya barang yang syubhat itu akan membuat hati ragu. Jadi hati murni kita atau hati nurani kita itu secara tidak langsung itu akan mendikte kita bahwa ada keraguan sedikit untuk melakukan hal itu. Kalau itu berbentuk makanan, akan memakan, jelas ada keraguan. Nah, keraguan itu harus kita tinggalkan. Berarti ada sesuatu hal yang tidak sepatutnya kita makan atau tidak sepatutnya kita lakukan. Nah, kita beralih kepada hal yang tidak meragukan kita. Jadi kalau dalam hati tidak ada ragu, lakukan. Karena biasanya hal seperti itu mempunyai sifat kebenaran. Karena apa? Karena sesuatu makanan yang halal itu biasanya kalau dimakan itu akan menenangkan hati, akan membuat nafsu kita tenang, hati kita tenang, terus nafsu kita juga diam. Tapi kalau makanan itu syubhat, maka hati kita tidak tenang, nafsu kita semakin menjadi-jadi. Itu. Jadi kenapa kok tak mayaribuka ila ma la yaribuk? Itu pentingnya menghindari perkara syubhat. Jadi perkara apapun itu, baik dari segi makanan, tingkah laku ataupun yang lainnya, itu secara umum seperti itu. Jadi harus dihindari. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus ke dalam perkara haram. Karena syubhat itu lebih banyak ke arah haram daripada ke arah halal. Jadi sekali lagi, apapun yang kita lakukan ataupun apapun yang kita perbuat, apapun yang kita makan, kalau ketika akan melakukan ada sebuah keraguan, itu berarti ada sesuatu hal yang tidak sepatutnya dilakukan atau tidak sepatutnya dimakan. Maka hal itu lebih baik ditinggalkan untuk menghindari perkara yang menjerumus ke arah keharaman. Jadi demikian sekilas penjelasan tentang hadis yang ke-11, yaitu hadis yang menjelaskan tentang sesuatu yang meragukan dan beralih kepada sesuatu yang membuat kita yakin, membuat hati kita tenang,
membuat nafsu kita terdiam. Wallahu alam. Wallahu wa rasuluhu alam. Semoga bermanfaat fi dunya wa dunya wal akhirah. Semoga lantaran ngaji hadis ini kita termasuk golongan dari umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan termasuk golongan umat-umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.